Baiklah anak-anak, untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini, pastikan kalian sudah membaca buku paket IPA halaman 29 sampai halaman 43. Persendian. Sendi terdiri dari berbagai macam. Ada sendi geser, sendi peluru, sendi gulung, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana. Berbagai macam sendi dalam kehidupan sehari-hari diterapkan sebagai pada gambar. Sendi engsel adalah sendi yang mempunyai gerakan satu arah. Contohnya, sendi siku, lutut, ruas-ruas jari. Sendi pelana adalah sendi yang menggerakkan tulang ke dua arah. Contohnya, sendi antara pangkal ibu jari dan telapak tangan. Sendi peluru adalah sendi yang gerakannya ke segala arah. Contoh, antara tulang lengan atas dan gelang bahu, antara tulang paha dan gelang panggul. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan gerakan memutar. Contohnya, tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan satu tulang bergerak di atas tulang lain. Contoh, tulang-tulang antara pergelangan tangan, antara pergelangan kaki, dan di antara ruas-ruas tulang belakang. Berikutnya adalah otot. Otot sebagai alat gerak aktif. Otot bentuknya macamnya ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Sekarang kita bandingkan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik adalah otot yang melekat pada tulang. Ciri-ciri otot lurik bentuknya silinder memanjang, memiliki garis terang dan gelap, mempunyai banyak inti yang terdapat di tepi sel, bekerja secara sadar atau menurut perintah otak, bergerak secara cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Otot polos adalah otot yang menyusun organ-organ di dalam tubuh. Ciri-ciri otot polos: bentuk silinder, gelondong, artinya kedua ujungnya meruncing, bagian tengah membesar. 2. Mempunyai satu inti yang terdapat di tengah sel. 3. Bekerja secara tak sadar, tidak menurut perintah otak. Bergerak secara lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Otot jantung. Otot yang khusus membentuk jantung, termasuk otot istimewa karena bentuknya seperti otot lurik, tetapi kerjanya seperti otot polos. Ciri-ciri otot jantung: bentuknya lurik, bercabang, mempunyai banyak inti yang terdapat di tengah sel, bekerja secara tak sadar, tidak menurut perintah otak, bergerak secara lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Baik anak-anak, mari kita dengarkan penjelasan apa yang dimaksud dengan bekerja secara sadar ataupun bekerja secara tidak sadar. Kita lihat, tangan kita bergerak adalah digerakkan oleh otot. Otot menggerakkan tulang-tulang tangan karena perintah dari otak. Artinya, otot-otot yang menempel pada tulang tangan kita adalah otot
lurik. Bandingkan dengan otot polos. Pencernaan kita, misalnya perut, di dalam pencernaan ada lambung. Lambung bekerja menggiling makanan. Tanpa kita perintah, jika ada makanan masuk, maka lambung akan bergerak menggiling makanan, mencerna makanan sampai selesai. Tidak mungkin ketika ada makanan di dalam, otak kita memerintahkan tidak usah digiling agar awet. Kalau seperti itu, berarti anak-anak bisa berpuasa dan memerintahkan perut untuk memproses sampai datang waktu maghrib. Ini tidak mungkin, karena otot yang bekerja di pencernaan bekerja secara tidak sadar. Maka otot yang ada di pencernaan termasuk otot polos. Tentunya itu akan menjelaskan kepada anak-anak. Ini adalah mekanismenya. Contohnya otot antagonis, otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya berlawanan. Ada otot sinergis, otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadi gerakan yang sifatnya tidak berlawanan. Berikutnya adalah kelainan pada sistem gerak. Ada rickettsia, terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari darah hingga pengerasan tulang. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Kelainan yang lain adalah osteoporosis, disebabkan karena kekurangan mineral. Meskipun kuat dan lentur, tulang-tulang bisa patah. Patahnya tulang disebut fraktura. Fraktura terjadi dengan dua macam. Ada fraktura tertutup, jika terjadi tulang patah tetapi bagian ujung yang patah tidak menembus kulit. Sedangkan fraktura terbuka terjadi jika ujung tulang yang patah keluar menembus kulit. Kelainan yang lain, artritis, adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Kifosis merupakan kelainan dengan kelengkungannya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Ini adalah contoh kifosis yang melengkung ke arah samping, skoliosis dan lordosis. Kifosis adalah melengkung ke depan berlebihan. Skoliosis adalah melengkung ke arah samping dan lordosis melengkung ke arah belakang. Mungkin karena kebiasaan duduk yang tidak tepat mengakibatkan kifosis, lordosis, dan skoliosis. Demikian anak-anak, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Untuk penguatan materi, kalian harus membaca ulang buku paket halaman 23 sampai 43. Setelah itu,
Silahkan masuk ke ruang tugas 1, kerjakan soal-soal, dan ruang tugas 2. Sebelum kalian beranjak dari video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan tinggalkan nomor absen, nama lengkap kamu, dan nama keren sekolah kamu di dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.